Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Iltaqaina marratan ukhra bihadhihi dirasatu ilmi tauhid min kitabi al-Imam At-Tamimi wa huwa kitab al-usul as-salasah. Naam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 tema langsung, ya. Kita akan mempelajari 3 tema langsung. Tema yang pertama yaitu al-isti'anah, ya. Yang kedua yaitu al-isti'adzah, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu al-istighosah. Baik. Langsung saja kita ke tema yang pertama yaitu al-isti'anah. Nah, al-isti'anah artinya dalam bahasa Indonesia yaitu minta pertolongan, ya. Meminta pertolongan, ya. Memohon pertolongan. Baik. Dalam al-isti'anah ini terdapat ibadah, ya. Atau al-isti'anah ini salah satu bentuk ibadah, ya. Dan dalam isti'anah itu memiliki 2 ibadah, ya. Mengandung 2 ibadah. Yang pertama yaitu ibadah lisan, dan yang kedua yaitu ibadah hati. Nah, ibadah lisan itu kenapa dikatakan ibadah lisan? Karena al-isti'anah itu meminta pertolongan. Pasti ketika kita meminta pertolongan, kita akan mengucapkan, ya. Seperti misalkan fulana, ustazah minta tolong ini. Pasti akan melalui lisan, ya, berbicara. Begitu juga dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, lisan kita yang bergerak, ya. Ya Allah, kita minta apa gitu, ya. Baik. Dan dikatakan juga al-isti'anah termasuk dari ibadah hati. Kenapa disebut ibadah hati? Karena dalam isti'anah atau dalam al-isti'anah, naam, itu terdapat as-siqatu billah. Terdapat as-siqatu billah. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia as-siqatu billah itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal i'timadu 'alaihi, dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a kamalidz dzulli lahu, serta kesempurnaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-isti'anah itu memiliki 2 kandungan, ya. Yang pertama yaitu ibadah lisan, ya. Ibadah lisan. Yang kedua yaitu ibadah hati, ya. Yang ibadah hati ini bentuknya ya seperti as-siqatu billah, ya. Yang bentuknya itu as-siqatu billah. Percaya bahwa Allah akan mengabulkan keinginan kita, ya. Jadi di sini ketika kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, ya, bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, ya. Percaya 100% bahwa Allah pasti akan menolong kita. Dan Allah tuh, ya, perlu adik-adik kalian sekalian ketahui, Allah itu sangat sayang sekali kepada kita, hambanya, ya. Allah itu sangat sayang, ya. Kenapa Ustazah mengatakan demikian? Karena manakala kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji akan memberi apa yang kita minta, akan mengabulkan apa yang kita inginkan.
Ya. Di sini walaupun seperti itu, banyak orang yang ketika dia berdoa, dia itu ngomong seperti ini, ya Allah, saya minta apa gitu. Terus dia akhirnya ngomong kayak gini, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa dia berdoa seperti itu? Dia berdoa seolah-olah dia itu tidak butuh dengan apa yang dia mau. Ya. Ini doa yang tidak diperbolehkan. Berdoa seperti ini, berdoa yang tidak diperbolehkan. Dia itu seperti tidak yakin dengan bahwa apa yang dia inginkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, saya minta ini. Tapi tidak dikabulkan, tidak diberi, tidak dikasih juga tidak apa-apa. Ini tidak boleh. Kita harus menanam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang kita inginkan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkannya. Ya. Ini sebagian dari kalian sudah menghafal ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Beberapa dari kalian ini sudah menghafalkan ayat ini ya. Apabila ada hambaku yang meminta kepadaku, ya, sesungguhnya saya atau sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, qarib, dekat. Sesungguhnya aku dekat, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengijabah, saya mengabulkan doa-doa para peminta, ya. Para peminta, ya. Idza da'ani. Jika mereka meminta kepadaku, ya. Maka dalam sebuah riwayat juga Allah itu merasa malu ketika seorang hambanya menengadahkan tangannya ke atas meminta sesuatu dan Allah tidak mengabulkannya. Allah merasa malu. Maka dari itu kita harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga dengan al-isti'anah. Al-isti'anah itu dalam bahasa Arab itu tolabul aun, meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan atau permintaan tolong, sama, ya. Thayyib. Dalam kitab itu dikatakan dalam kitab kecil kalian atau dalam kitab kecil kita itu mengatakan bahwa wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah semuanya sudah kita hafal, ya. Kita sudah menghafal ayat ini. Soalnya siapa yang belum menghafal ayat ini tidak akan atau tidak bisa sholat dengan sempurna, ya. Karena ayat ini berada di surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu surat yang harus selalu kita baca ketika sholat. Jadi mau tidak mau kita harus menghafal ayat-ayat ini atau surat Al-Fatihah ini, ya. Ketika sholat kita ingin diterima, insya Allah, ya. Baik. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, di sini wajhu dalalahnya wa iyyaka nasta'in, ya. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa seperti ini? Ya. Karena kenapa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah dan juga meminta pertolongannya hanya kepada Allah? Karena enggak ada alternatif lain selain kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Karena selain Allah nggak ada yang bisa bantu. Selain Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang bisa bantu, ya. Dan di sini digandengkan antara dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'inu. Yang kedua, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Yang pertama yaitu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa? Dua kalimat ini digandengkan. Ya. Sahih. Karena kita tidak bisa beribadah kalau tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa beribadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa. Dan kalau kita tidak bisa atau kalau kita tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita bisa makan. Ya. Kalau kita enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita bisa belajar seenak ini. Kalau kita enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin lisan kita bisa berbicara seperti ini, bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an. Ya. Enggak mungkin lisan kita bisa membaca subhanallah. Enggak mungkin lisan kita berbicara la ilaha illallah. Ya. Ini adalah sebuah pertolongan adik-adikku ya. Adik-adik, ini adalah sebuah pertolongan, ya. Kita itu ditolong, ya. Ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya. Belajar, kita ditolong. Makan, kita ditolong, ya. Sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustazah mengatakan demikian? Kenapa dikatakan demikian? Karena tangan, kalau Allah tidak mengizinkan tangan ini bergerak, maka kita tidak akan bisa menggerakkan tangan kita ini, ya. Tangan ini bisa bergerak karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di sini disebutkan ketika ada suara azan, ya. Ketika ada suara azan dan sampai kalimat hayya 'alas shalah, jawabannya bukan hayya 'alas shalah, ya. Bukan hayya 'alas shalah, ya. Enggak kayak kalimat-kalimat sebelumnya, ya. Enggak kayak kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya itu Allahu Akbar, itu jawabannya jawaban yang mendengarkan apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika sampai ke hayya 'alas shalah, itu apa jawabannya? Apakah jawabannya hayya 'alas shalah? Bukan, ya. Jawabannya bukan hayya 'alas shalah. Tapi apa? La haula wala quwwata illa billah. Jawaban dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu la haula wala quwwata illa billah. Ya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa melakukan sholat ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika mendengar kalimat atau seorang muazin mengatakan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah, itulah bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muazin memanggil kita supaya sholat,
Dan kita nggak bisa sholat kalau nggak ada daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah digabungkan dengan permintaan tolong atau permohonan meminta tolong, ya. Ini menjelaskan bahwa nggak mungkin kita beribadah kalau nggak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu dalil dari Al-Qur'an. Itu dalil dari Al-Qur'an. Nah, dalil dari hadis apa? Akan kita bacakan di sini. Wa fil hadisi idza sta'anta fasta'in billah. Idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita minta pertolongan sama teman, gimana? Misalnya, Fulana gitu ya, tolong dong ambilin pulpen. Ya. Saya minta tolong ambilin pulpen. Boleh ya? Boleh. Tapi kan dia bisa ambil sendiri. Kenapa minta tolong? Nah, boleh ya? Boleh kita meminta tolong kepada selain Allah, tetapi di hal-hal yang kita minta tolong kepadanya itu mampu, ya. Misalnya kita minta tolong pada teman kita, atau kita minta tolong pada ibu kita untuk simakin hafalan kita, itu boleh, ya. Ini yang kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua makhluk tidak bisa melakukannya, ya. Atau kita meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak diperbolehkan, ya, karena itu akan akan merujuk kepada kesyirikan. Di sini dalam hadis ini yang artinya yaitu jika kamu meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Di sini Ustadzah punya sedikit cerita, ya. Kisah tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu baiat? Baiat itu artinya janji setia, ya. Baiat itu janji setia. Jadi mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji atau berbaiat bahwa mereka nggak akan meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mereka berbaiat seperti itu, salah satu dari mereka naik onta, ya. Naik onta. Biasanya onta agar jalannya cepat itu diapain? Dicambuk, ya. Dicambuk. Biar jalannya cepat, ya. Nah, berarti si sahabat ini, salah satu sahabat ini, dia bawa cambuk, ya. Dia membawa cambuk. Nah, ketika di tengah jalan, nggak sengaja cambuknya itu jatuh. Nggak sengaja cambuknya jatuh. Nah, di sini onta kan tinggi. Dan sahabat Nabi ini nggak bisa ngambil cambuk itu kecuali sahabat ini menyuruh onta tersebut buat duduk, ya, agar bisa turun, ya, si sahabat Nabi ini. Terus turun, terus ambil, ya. Itu kira-kira repot nggak? Repot, ya. Kalau untuk orang yang malas mah itu repot. Kalau ada orang lewat mah udah minta tolong aja, minta tolong ambilin tuh cambuk, ya.
Tapi apa yang dilakukan para sahabat atau apa yang dilakukan salah satu sahabat Nabi ini? Dia enggak suruh orang, dia enggak nyuruh orang, dan juga enggak minta tolong. Ya. Dia ambil sendiri itu cambuk, turun, ambil tuh cambuk, lalu naik lagi berjalan. Ya. Sebenarnya boleh nggak minta tolong? Boleh, ya. Boleh minta tolong sebenarnya. Tapi sunnahnya melakukan sendiri. Ya. Ini juga pelajaran untuk kita, agar kita tidak sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta bantuan, ya. Apalagi yang di rumahnya ini punya adik, biasanya adiknya disuruh-suruh terus, ya. Ambilin ini, ambilin itu, padahal dia nganggur, enggak ngelakuin apa-apa, ya. Kecuali memang benar-benar kita butuh dengan pertolongan dan kita tidak bisa melakukannya sendiri, ya. Baru kita minta tolong sama orang lain, ya. Terus meminta pertolongan juga ada pelajaran juga, ya. Misalkan orang tua minta tolong sama kalian, bantuin kalian beli ini, atau minta tolong jagain adik. Sebenarnya orang tua bisa, ya, Umi bisa jagain adik, atau Umi bisa beli apa gitu, ya, cabai sendiri, ya. Tapi minta tolong sama kalian ini memiliki maksud tertentu, ya. Kalau dari orang atas, ya, dari orang lebih tua, khususnya dari kita, mungkin itu mendidik, ya. Kalau orang tua menyuruh kalian atau meminta tolong kepada kalian, itu mungkin untuk mendidik kalian, ya, untuk mendidik anak-anaknya agar agar bisa menolong sesama, ya. Memiliki rasa menolong sesama, ya. Harus nurut kalau misalkan disuruh atau orang tua minta tolong sama kalian, ya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai bab al-isti'anah ini, ya. Terus Ustazah lanjutkan ke al-bab al-isti'adzah, ya. Al-bab al-isti'adzah. Baik, jika pada bab al-isti'anah ada pertanyaan, bisa dipertanyakan melalui Telegram, ya. Baik. Al-isti'adzah menurut bahasa atau dalam bahasa Indonesia kita mengartikan meminta perlindungan, ya. Kalau dalam bahasa Arab artinya yaitu tolabul audz minallah, ya. Tolabul audz. Tolabul audz itu artinya meminta perlindungan, ya. Meminta perlindungan. Nah, di sini Ustazah ingin tanya, kenapa kita butuh dengan perlindungan? Nah, kenapa kita butuh perlindungan? Iya, karena kita lemah, ya. Karena kita melemah, ya. Syaitan tidak lelah menggoda kita. Kita tuh butuh pelindung. Karena hidup kita di dunia ini banyak hal-hal yang bisa membahayakan dan mengganggu kita, ya. Dan yang suka membahayakan dan mengganggu kita itu ada dua, ya. Yang pertama ada yang kelihatan, yang kedua ada yang enggak kelihatan, ya. Kalau yang kelihatan kita bisa lebih siap-siap, ya. Seperti ada perampok atau macan atau ular, kita bisa menyiapkan, ya. Kita bisa siap-siap, mungkin menghindari, ya, atau minta perlindungan kepada kepada siapa? Pawangnya, ya. Atau minta perlindungan kepada Allah, ya, yang lebih bisa melindungi kita, ya, dari rampok, macan dan ular tersebut, ya.
Tapi ini yang mengerikan, yang gak kelihatan. Ya. Yang mengerikan yaitu yang gak kelihatan. Yaitu apa? Syaitan. Ya. Tahu-tahu ada gangguan. Dan yang lebih parahnya lagi itu mengalir di aliran darah kita bersama dengan kita. Ya. Mengalir di aliran darah kita bersama dengan kita. Ya, inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bersama dengan aliran darah manusia. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar butuh dengan yang namanya isti'adzah, meminta perlindungan. Kita benar-benar membutuhkan perlindungan ini, ya. Kita butuh dengan yang namanya pelindung, ya. Pelindung batin dan pelindung zahir, ya. Sehingga sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan apa? Naam. Wa dalilu al-isti'adzah mengatakan bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa hajatul abdi ilal isti'adzah bihataini surataini a'zam min hajatihi ila nafasi wa ta'ami wa syarabi wal libas. Ya. Taib, sebelum Ustazah mau menjelaskan tentang kalamnya Imam Ibnul Qayyim, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bihataini surataini. Nah, sebelum kita mengetahuinya, kita harus membaca wadalilul isti'adzah terlebih dahulu. Wadalilul isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaqi wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, sehingga insyaallah kita akan mengetahui apa yang dimaksud Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang dimaksud dengan hataini surataini. Ya. Baik, kita baca apa yang Ibnul Qayyim katakan, ya. Dalam kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hajatul abdi ilal isti'adzah bihataini surataini a'zam min hajatihi ilan nafasi wat ta'ami wasyarabi wal libas. A'zamu min hajatihi ilan nafas, ya, nafas bukan an-nafsi. Ilan nafasi wat ta'ami wasyarabi wal libas. Ya. Kebutuhan seorang hamba terhadap isti'adzah dengan dua surat ini lebih besar dari kebutuhannya terhadap bernafas. Ilan nafas, itu bernafas, ya. Wat ta'ami, makanan. Wasyarabi, minuman. Wal libasi, dan pakaian. Kebutuhan seorang hamba itu terhadap isti'adzah dengan dua surat ini apa tadi? Tadi yang ada di yang Ustazah slaidikan tadi, ya, di kitab kalian, di kitab kita. Wa dalilu al-isti'adzah qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, surat al-falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan surat an-nas. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Ibnul Qayyim dengan dengan dua surat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi kita tuh butuh banget dengan isti'adzah, ya. Kita butuh banget dengan isti'adzah dengan menggunakan dua surat ini. Dan ternyata kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kebutuhan kita dengan isti'adzah ini, dengan dua surat ini, itu lebih besar dari kebutuhan bernafas. Lebih besar dari kebutuhan kita makanan, minuman, dan pakaian. Jadi kita tuh butuh banget dengan isti'adzah. Makanya zikir pagi dan zikir petang itu harus selalu kita baca, ya. Zikir pagi dan zikir petang itu harus selalu kita baca, ya.
Nafas itu kebutuhan primer apa sekunder? Kebutuhan primer, ya. Kalau enggak ada nafas, berarti mati, ya. Nah, di sini kalau enggak baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu mati enggak? Enggak, ya. Itu enggak mati. Tapi yang mati apa? Tapi yang mati hatinya. Ya. Yang mati hatinya. Dan matinya hati itu lebih mengerikan dibandingkan matinya fisik. Ya. Matinya hati itu mengerikan. Lebih mengerikan, lebih berbahaya. Ya. Dibandingkan dengan matinya fisik. Ya. Sakitnya hati itu lebih bahaya dibanding dengan sakitnya fisik. Ustazah belum dengar ya, ada orang yang masuk neraka gara-gara pilek. Ada orang yang masuk neraka gara-gara hidung mampet. Atau ada orang yang masuk neraka gara-gara panuan. Itu ustazah belum dengar, ya. Orang yang masuk neraka itu karena sakit atau penyakit yang ada dalam hati. Contohnya seperti apa? Penyakit hati? Ya, seperti iri, sombong, ria, dengki, ya. Dendam juga. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan sifat-sifat ini, ya. Penyakit hati tersebut seperti iri, sombong, ria, itu akan memasukkan orang yang memiliki penyakit hati ini ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Ya. Makanya kita di sini isti'adzah dan isti'adzah yang paling istimewa apa? Isti'adzah yang paling istimewa kata Rasulullah SAW adalah isti'adzah yang menggunakan 2 surat ini, ya. Isti'adzah yang Rasulullah SAW katakan isti'adzah yang paling istimewa itu yaitu isti'adzah menggunakan 2 surat ini, ya. Apa isti'adzah itu atau apa 2 surat itu? Nah, isti'adzah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini juga kita akan mengetahui apa yang Allah atau apa yang Rasulullah SAW katakan sampai-sampai mengatakan bahwa isti'adzah yang paling istimewa itu yaitu Qul a'udzu birabbin nas atau dan Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini, ya, ada hadisnya, ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beristi'adzah dengan dua surat ini. Nah, ini hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadz bihima fama ta'awwadza muta'awwidzun bimislihima. Ya. Beristi'adzahlah dengan 2 surat ini. Tidak ada isti'adzah yang lebih mulia dibandingkan dengan 2 isti'adzah ini. Apa 2 isti'adzah itu? Atau apa 2 surat itu? Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Nah. Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu kita meminta perlindungan kepada yang menguasai waktu, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada yang menguasai al-falaq. Al-falaq itu apa? Fajar, ya, subuh. Berarti ini mengenai waktu, ya. Subuh itu waktu sholat, ya, waktu sholat subuh. Subuh itu waktu pagi, waktu siang, waktu zuhur, waktu, ya. Berarti qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah saya berlindung kepada yang menguasai fajar atau subuh, ya, yang menguasai waktu.
Nah, dan qul a'udzu birabbin nas itu meminta perlindungan kepada yang menguasai manusia. Qul a'udzu birabbin nas, dan katakanlah aku berlindung kepada penguasa manusia ini. Siapa yang menguasai manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Jadi di sini kita harus selalu membaca dua ayat tersebut, ya. Dua ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Sehingga dulu para ulama ketika keluar dari rumah itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kenapa demikian? Karena mereka rahimahumullah sudah meminta perlindungan kepada penguasa manusia ini, pencuri, pencopet, membunuh. Itu kan semuanya di bawah kendala Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa takut? Itu mereka berpegang teguh sekali sama apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi para ulama zaman dulu itu mereka keluar tidak takut karena mereka sudah membaca dua ayat ini, ya. Jadi mereka enggak takut, soalnya mereka sudah apa? Sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan-gangguan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, ya. Jadi di sini penting banget membaca ketika keluar rumah juga, ya. Itu sangat penting banget, ya. Ketika keluar rumah. Apa doa ketika keluar rumah? Kalau kalian nggak tahu, Ustazah tuliskan di sini, ya. Doa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au yujhala 'alaiha. Kalau kalian ini merasa panjang, cukup Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Walaupun keluarnya kalian itu di depan rumah saja atau di rumah tetangga, samping rumah, itu kalian harus membaca ini, ya. Karena kita tidak tahu bahaya itu tidak kita ketahui datangnya dari mana. Makanya kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu, saya bertawakal. Allah, kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau bisa kalian baca semuanya ketika kalian keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au yujhala 'alaiha. Nah. Ya, ini ta'awudz, ya. Ini isti'adzah. Nah, di sini kita harus beristi'adzah, ya. Nah, sudah kita ketahui bahwa di sini atau ta'awudz itu adalah ibadah, ya. Dan ingat, ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena yang namanya ibadah hanya disembahkan atau dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita tidak boleh dipersembahkan atau kita meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kepada jin, ya. Seperti misalkan ada orang datang ke suatu tempat, ya. Dia minta perlindungan sama jin misal atau sama penunggu pohon misalnya, dikasihlah sajen di situ, taruhlah sajen dan lain-lainnya. Itu tidak boleh, ya. Kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh juga kita meminta pertolongan pada selain Allah,
kepada makhluk Allah seperti pada manusia, ya. Tapi yang manusia mampu juga, ya. Kalau misalkan manusia itu mampu untuk kita bisa minta perlindungan kepadanya, kita minta perlindungan kepadanya. Seperti ya siapa? Seperti kita meminta perlindungan kepada polisi, ya. Ketika kita dikejar penjahat atau mau dirampok, ya, minta perlindungan kepada polisi, ya. Karena karena ini misal ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, ya. Tapi kalau perlindungan dijauhkan dari neraka, itu tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta perlindungan agar kita tidak terkena api neraka, itu tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Untuk pelajaran al-isti'adzah atau bab al-isti'adzah ini kita cukup, ya. Kita lanjut ke al-bab al-istighosah. Al-bab al-istighosah. Apa itu al-bab al-istighosah? Kalau dalam bahasa Arab itu kita mengatakannya tolabul ighosah. Tolabul ighosah. Sama artinya minta pertolongan. Artinya meminta pertolongan. Sama seperti apa? Sama seperti bab al-isti'anah, sama seperti arti dari al-isti'anah. Tapi di sini ada bedanya, ya. Ada perbedaan antara al-isti'anah dan al-istighosah, ya. Kalau al-istighosah itu kita meminta perlindungan atau permohonan tolong pada waktu yang mendesak, ya. Permohonan tolong pada waktu yang mendesak dalam hal-hal besar, ya. Istighosah itu minta pertolongan dalam sesuatu yang urgent banget, ya, yang penting banget, ya. Itu namanya al-istighosah. Kalau al-isti'anah itu masih dalam bentuk umum, meminta pertolongan masih dalam bentuk umum, ya. Minta apa saja itu masuk ke al-istighosah. Nah, dikatakan dalam kitab, ya, wa dalilul istighosah qauluhu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Id tastaghitsuna rabbakum. Di sini wajhu dalalahnya yaitu id tastaghitsuna rabbakum, ya. Id tastaghitsuna, ketika kamu memohon pertolongan rabbakum kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, lalu diperkenankannya bagimu, ya. Diperkenankannya bagimu. Maksudnya Allah langsung mengijabah, ya, apa yang diistighosahkan, apa yang diminta, ya, ketika dalam waktu mendesak tersebut. Baik. Dalam ayat ini memiliki kandungan, ya, atau ayat ini memiliki asbabun nuzul, ya. Ayat ini turun ketika ada kejadian apa? Siapa yang tahu? Ayat ini turun atau kejadiannya, Allah menurunkan ayat ini kejadiannya ketika perang Badar, ya. Perang Badar itu kaum muslimin dan kaum musyrikin itu banyakkan kaum musyrikin, ya. Yang pada waktu itu kaum muslim itu sangat sedikit dari kaum musyrikin atau kaum kufar, ya. Yang pada waktu itu kaum muslim hanya memiliki, atau Rasulullah SAW hanya memiliki prajurit 313 orang, ya, kalau nggak salah, dibandingkan dengan orang kafir yang memiliki 1000 orang, seribuan, ya.
Kalau orang kafir ini 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Orang muslim 300-an, orang kafir 1000-an ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Perlengkapannya itu belum lengkap ya, masih sedikit ya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai perasaan manusia ya, memiliki rasa khawatir ya. Bagaimana ini ya? Sahabat-sahabatku, umatku atau orang-orang di belakangku, mereka sedikit ya, sedangkan orang-orang kafir banyak. Ini bagaimana ya? Rasulullah SAW panik waktu itu. Maka apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, disinilah Rasulullah SAW beristighosah, memohon bantuan ya, bermohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan ini ya, dalam menyerang orang-orang kafir ini. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Langsung ya, dengan bilangan orang muslim yang 300 orang ini bisa mengalahkan orang-orang kafir yang bilangannya atau yang jumlahnya 1000 orang lebih ini ya. Itu Rasulullah SAW berdoa, beristighosah pada waktu yang mendesak ya. Pada waktu yang mendesak. Karena kalau dalam logika, secara logika tidak mungkin orang yang jumlahnya atau pasukan yang jumlahnya itu hanya 300 lebih ya, 313 orang melawan 1000 orang yang 3 kali lipat itu banyaknya, tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang jumlahnya 1000 orang ini ya. Ini karena apa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka orang muslim memenangkan peperangan ini. Itu perang Badar. Nah, di sini istighosah yang sudah kita ketahui bahwa meminta pertolongan ya, meminta pertolongan di waktu yang mendesak, di waktu yang sangat sedikit. Pokoknya waktu yang mendesak kita tidak bisa melakukannya kalau tidak sekarang ini juga ya. Kita akan merasa terjebak atau merasa kalah ya. Kalau Allah tidak mengabulkannya ya. Atau kalau misalkan sesuatu ini terjadi, kita akan kalah. Kita beristighosah ya. Beristighosah. Cuma apakah istighosah ini diperlukan dalam keseharian kita? Apakah istighosah ini kita membutuhkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, kita butuh ya. Kita perlu ya. Kita perlu juga yang namanya al-istighosah ya. Karena kita juga mungkin mengalami kondisi-kondisi yang mendesak ya. Masalah yang berat ya. Misalnya orang yang sangat kita cintai sakit parah ya. Atau yang sekarang kita alami ya, di wabah seperti ini ya, yang sulit sekali kita hindari, ya. Atau saudara-saudara kita di Palestina yang ditindas di Suriah ya, itu beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya waktu itu ketika Rasulullah SAW beristighosah, karena istighosah itu meminta kepada dalam waktu mendesak ya, maka sampai sorbannya itu jatuh ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW meminta, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar
agar dikabulkan keinginannya. Sampai salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sudah ya Rasulullah, sudah ya, doamu akan dikabulkan, ya, doamu akan dikabulkan. Tapi apa yang Rasulullah SAW lakukan? Dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengangkat tangannya dan sampai sorbannya itu terjatuh, saking tingginya dia mengangkat tangannya ke atas langit, mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit. Ya, inilah keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita harus beristighosah. Ya. Dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh atau yaitu Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, istastaghitsuna rabbakum, kita beristighosah, dan istighosah ini adalah ibadah, ya. Makanya dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh ini istastaghitsuna rabbakum, ya. Mereka atau Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara tidak langsung memerintahkan kita untuk beristighosah kepada Allah saja, ya. Gak ada dalam ayat itu dikatakan istastaghitsuna mayyitakum. Tidak boleh beristighosah kepada mayit. Gak ada, ya, ayat yang menerangkan bahwa beristighosahlah kepada mayit kalian, ya, nggak ada. Yang ada yaitu istastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fastajaba lakum, ya, maka dikehendakinya lah keinginannya itu, ya. Nggak ada ceritanya kita disuruh beristighosah kepada orang yang meninggal, ya. Nah, makanya, ya, salah satu ulama besar mengatakan istighosatul makhluqi bil makhluqi kastighosatil ghoriqi bil ghoriqi. Istighosatul makhluqi bil makhluqi kastighosatil ghoriqi bil ghoriqi. Istighosahnya makhluk dengan makhluk itu seperti istighosahnya seorang yang sedang Yang sedang kelelep, ya. Kalau dalam bahasa kita mah, ya. Kalau dalam bahasa ustazah itu kelelep, ya. Kepada orang yang meminta pertolongan kastighosatil ghoriqi bil ghoriq. Seperti istighosahnya seorang yang meminta pertolongan ketika mereka jatuh ke dalam air, ke dalam laut, ya, dengan orang yang jatuh ke dalam laut juga, ya. Itu sama saja. Orang yang jatuh ke dalam laut nggak bisa berenang, ya, minta pertolongan pada orang yang juga jatuh ke laut tersebut dan gak bisa berenang, sama aja, ya, akan kelelep semuanya, ya. Jadi istighosah pada selain Allah itu boleh atau tidak? Boleh kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, tidak boleh, ya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga bercerita tentang Nabi Musa, ya, tentang Nabi Musa, yang dalam ayatnya itu berbunyi fastaghasahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwwihi fawakazahu Musa. Jadi artinya seperti ini, Musa itu beristighosah kepada min syi'atihi. Min syi'atihi itu artinya dari kelompoknya, ya. Beristighosah, meminta, ya, meminta kepada kaumnya, ya, untuk mengikutinya. Fawakazahu Musa, ya. Maka Musa di situ menang, berhasil, ya.
Jadi beristighosah kepada selain Allah itu boleh, tapi dalam sesuatu yang dia mampu, ya. Tapi kalau rizki, kesehatan, husnul khotimah itu hanya Allah yang bisa memberikannya, ya. Seperti kemenangan, ya. Itu hanya Allah. Jadi beristighosahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita beristighosah meminta kesehatan, meminta rizki kepada orang lain, ya, karena orang lain tidak bisa memberikannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa memberikan kemenangan untuk kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di awal-awal Ustazah menerangkan bahwa menjelaskan bahwa istighosah itu yaitu meminta pertolongan. Jadi apa perbedaan dengan al-isti'anah, ya? Soalnya al-isti'anah juga artinya meminta pertolongan, ya. Jadi di sini Ustazah akan jelaskan bahwa al-isti'anah itu permohonan tolong itu secara umum, ya. Isti'anah itu meminta pertolongan secara umum. Maksudnya secara umum ini misalnya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu apapun, ya. Tidak dalam waktu yang mendesak, ya. Tidak dalam waktu yang mendesak kalau al-isti'anah. Tapi kalau al-isti'adzah itu permohonan tolong dalam waktu yang mendesak dan pada waktu-waktu yang tertentu, ya. Pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi perbedaan antara al-isti'anah dan al-istighosah itu al-isti'anah itu permohonan tolong secara umum, ya. Apa aja, ya, dan tidak dalam waktu mendesak. Tapi kalau al-istighosah permohonan tolong dalam waktu yang mendesak dan waktu-waktu yang tertentu, di saat-saat yang tertentu saja, ya. Boleh enggak kita beristighosah dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh, karena mungkin dalam kehidupan kita juga kita pernah merasakan kesulitan, ya. Merasakan kesulitan dan meminta untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi ini misalkan, ya. Karena mungkin kita juga mengalami kondisi-kondisi yang mendesak, keadaan-keadaan yang kita tidak bisa melewatinya, maka kita meminta beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Mungkin dari pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan al-aslu ats-tsani ini, ya. Kita sudah menyelesaikan al-aslu al-awwal. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan al-aslu ats-tsani ini, yaitu yang belum kita bahas tentang az-zabhu wan nazru, ya. Tentang az-zabhu yaitu penyembelihan dan an-nazru, ya. Nah, baik. Untuk kali ini kita cukupkan ke sini dulu, yaitu kita sudah membahas al-isti'anah, al-isti'adzah dan al-istighosah. Nah, baik. Alhamdulillah sudah ke penghujung waktu. Jadi kita tutup pelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Semoga apa yang Ustazah sampaikan kali ini bermanfaat khususnya untuk Ustazah dan untuk kalian semua keseluruhan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.